Terakhir kali saya mewawancarai Pak Erick Thohir, beliau masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Kini Pak Erick Thohir mendapat amanah baru menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Tentu ini bukan sekedar peralihan jabatan, tapi ini adalah tonggak penting bagaimana menyiapkan generasi muda menjadi pilar Indonesia Emas 2045 sekaligus membawa prestasi olahraga Indonesia lebih mendunia. Kita mendengarkan langsung program kerja Pak Erick Thohir. Pak, apa kabar Pak? Gimana? Selamat Sehat? ya Pak? Sehat semua? Sehat, Alhamdulillah Pak. Pak, ini 5 hari. Hari ini saya hitung 5 hari. Udah 5 hari ya? 5 hari Pak. Tapi saya lihat udah sebulan. Saya lihat langsung ngebut nih Pak. Nonton futsal, terus ketemu Pak Seskap, ketemu Pak Luhut. Ya. Tadi rapat sama Koi Pak. Ya. Langsung ngebut ya Pak? Ya. Ya, karena memang kan ini tinggal Oktober, November, Desember, tinggal 3 bulan. Paling tidak selama 3 bulan ini, saya ingin merapikan seluruh administrasi, seluruh rencana kerja, dan juga konsolidasi secara menyeluruh. Ya, baik dengan stakeholder olahraga maupun yang di dalam kementerian. Karena Bapak Presiden kan meminta ketika saya menjabat di sini harus saya melakukan transformasi total dan evaluasi total kepada seluruh program kerja yang ke depan. Artinya sama seperti yang saya kemarin sampaikan kepada seluruh bekas Menpora, para senior yang saya hormati termasuk juga Mas Dito. Blueprint itu saya akan kumpulkan supaya jangan setiap ganti kementerian ganti kebijakan. Nah, ini kan kita harus dasari dulu. Nah, belum lagi dirapin, kemarin saya sudah review semua kendala-kendala yang ada dan bagaimana juga isu-isu yang harus kita tanggulangi dalam jangka pendek. Dan bahkan selalu saya bilang di sini saya bukan memimpin tetapi mengayomi, ya, artinya kenapa saya juga datang ke KOI, ke cabur-cabur karena hal itu. Terlepas tadi dari instruksi Presiden penugasan yang tentu berat dan kompleks, bagaimana beliau sampaikan bahwa Pak Menpora ini benar-benar pembangunan karakter anak muda ke depan harus menjadi bagian penting daripada bangsa ini, ya. Sama kalau dulu di sepak bola kan saya selalu bilang bahwa tim nasional apa sih, atlet apa sih yang penting, ya bagaimana karakternya itu benar-benar kelihatan, tidak ada istilahnya kalah sebelum bertanding. Nah, itulah kenapa saya mendorong sesuai dengan arahan Bapak Presiden, anak muda harus berani bermimpi, berkarya, berprestasi, tapi cinta tanah air. Nah, itu penting, ya. Dan di olahraga juga, ya, ini menjadi bagian penting sebagai duta bangsa yang mencerminkan kedikdayaan. Artinya kan itu, kalau dikdaya itu kan sesuatu yang, ini Indonesia gitu loh. Mesti ada image-image seperti itu. Jangan dilihat, kita tanding lawan Indonesia gitu loh. Nah, hal-hal ini yang kompleksitas yang memang 3 bulan ini kita coba rapikan, kita rajut dengan apapun yang ada pada saat ini gitu. Berarti memang Bapak Presiden itu spesifik pemuda ya Pak ya? Salah satu yang spesifik pemuda, untuk ya, dan olahraganya. Olahraganya. Pak, ini bicara tentang Kemenpora kan saya ingin masuk dulu ke pemudanya nih Pak. Ya. Karena kan kalau kita bicara Kemenpora kita selalu yang terbayang adalah olahraganya aja Pak. Padahal itu juga ditaruh di awal Pak, pemuda Pak. Gambaran besar Bapak rencananya untuk menyiapkan anak muda ini apa sih Pak? Ya, salah satunya gini, kalau kita bicara pemuda, itu pasti masih dispute usia berapa. Kalau saya lihat dari data di sini 16-30. Sampai 30 pemuda nggak? Kan? Atau nanti di kementerian lain jangan-jangan pemudanya sampai 44. Nah, ini kan mesti disinkronisasi persepsi pemuda di mana.
Dan disitulah baru kita bisa jabarkan kebutuhan daripada generasi muda kita ke depan seperti apa. Nah, ini yang kita harus coba cerminkan, ya. Belum lagi misalnya kita punya sebuah akar yang luar biasa selama ini. Pramuka. Itu pramuka luar biasa. Bagaimana sejak kecil diajarkan empati. Sejak kecil diajarkan solusi. Sejak kecil diajarkan cinta kepada alam. Sejak kecil diajarkan kebersamaan. Nah, survival. Tangguh. Itu kan tangguh itu. Nah, ini saya rasa nggak kedengeran pramuka sekarang. Nah, ini kan salah satu yang kita mesti menjadi perhatian. Belum lagi palang merah remaja. Ini kan sesuatu hal yang kita bisa menjadi fundamental bagaimana remaja ini juga tadi menjadi solusi sebuah kesehatan. Nah, ini contoh-contoh saja, ya. Soalnya kalau ditanya blueprint-nya ada belum, ini baru duduk, baru gitu. 5 hari, Pak. Nah, dan kita lihat Menteri Pemuda ini kan juga menjadi dalam tanda kutip, ya, saya tidak mau melangkai senior ataupun tupoksi yang lain, koordinatif berbagai program. Artinya apa? Kan sudah ada Menteri UMKM. Nah, kalau kita bicara wira usaha, ya kita sinergi aja sama beliau-beliau. Ya. Ada bicara bagaimana musik, tarian, cinta kebudayaan. Sudah ada Menteri Ekraf. Kenapa kita nggak beraliansi? Karena dari deteksi awal, di semua kementerian pun ada kegiatan pemuda. Nah, ini yang saya rasa Bapak Presiden ingin juga jelas. Ada efisiensi, ada tolak ukur, dan ada konsolidasi. Ya, jangan kita bicara jumlah pemuda, misalnya kalau yang usia 16-30 tuh kurang lebih 60 juta lebih. Cuman kalau ditarik 44, 131 juta. Nah, ini kembali angka yang mana kan? Gitu. Nah, tapi Bapak Presiden ingin benar-benar ini ada sebuah konsolidasi, efisiensi, tepat sasaran dengan program-program yang ada, tanpa berarti kita artinya melangkahi tupoksi yang sudah ada kementerian-kementerian lain yang justru kekuatan yang diminta Bapak Presiden, apalagi kalau kita ingat Magelang, itu kan kita sama-sama teamwork. Kita bersatu sama-sama menyelesaikan solusi ini. Nah, tinggal dibagi aja perannya apa. Kalau saya melihat pembangunan karakter bangsa menjadi penting. Ya, pemuda-pemuda kita harus berani bermimpi, ya kan, berani berkarya, berprestasi, dan tapi yang cinta tanah air tadi. Gitu. Berarti itu sosok ideal pemuda. Ya, mungkin, bukan nggak mungkin, ya, sebagai saluran, ya, dalam mengumpulkan pendapat bisa aja nanti lomba debat, kan nggak apa-apa. Lomba pidato, nggak apa-apa. Tapi menjadi suatu wacana yang baik buat bangsa ini, gitu. Ya kan? Nah, ini hal yang memang ya terus terang saya juga sudah mulai akan bertemu one on one dengan jajaran saya, ya gitu. Pak, Bapak kan bukan orang baru di dunia olahraga, Pak. Bapak memimpin federasi, Bapak memiliki bahkan klub besar dunia, gitu ya, Pak ya. Artinya dari segi olahraga, Bapak sudah terbukti lah, Pak, rekam jejaknya panjang soal olahraga. Paling tidak kan dari sini Bapak punya pengalaman dan sudah punya kedekatan dengan Kemenpora, Pak, selama ini, Pak. Dalam waktu dekat ini, Pak, masalah apa sih, Pak, yang menurut Bapak harus segera diberesi dulu, Pak? Saya sudah bicara dengan tim kami Kemenpora bahwa ya kita harus introspeksi diri. Kekurangan kita apa? Posisi kita sebagai kementerian apa? Ini yang kita lagi diskusikan di dalam. Ya, bahkan saya akan mutar satu-satu di seluruh lantai ini, bertemu juga para SDM yang kita punyai,
Ya pasti saya akan memperhatikan tidak hanya kesejahteraan mereka, tetapi bagaimana kapabilitas mereka harus ditingkatkan. Supaya yang tadi, orientasi daripada Kementerian Olahraga ini tadi saya ingin mengayomi. Bukan istilah membuat sebuah birokrasi baru yang malah punya pikiran sekedar mimpin dan pokoknya harus ini kebenarannya. Enggak. Nah, ini yang saya coba bangun dari dalam dulu. Ya, pelan-pelan dan sehingga wajah kementerian ini berubah, wajah tim saya yang di kementerian ini berubah. Ya, tetapi saya harus deteksi dulu apa yang selama ini menjadi kendala mereka untuk meningkatkan karir mereka, kesejahteraan mereka. Kita ya kembali. Tidak mungkin transformasi daripada Kementerian Pemuda Olahraga ini yang selalu saya bilang tanpa transformasi human capital atau SDM-nya. Nah, mereka adalah tim saya. Tidak ada sukses saya, sukses kementerian, nggak ada. Sukses kementerian adalah sukses daripada tim saya yang ada di sini maupun stakeholder daripada pemuda dan tentu olahraganya itu. Nah, ini yang saya rasa menjadi bagian ya sama. Berapa bulan ke depan saya akan mengumpulkan beberapa klaster yang ada di kementerian. Saya akan mengundang pembicara-pembicara dari luar supaya tadi visi misinya ini sejalan yang dimaukan oleh Bapak Presiden. Nah, kita sebagai implementasinya juga terkonsolidasi ya supaya kita juga tadi mengayomi, melayani, tapi kan memberikan solusi dengan tadi ya transparansi yang ada terbuka, ada check and balance secara baik gitu. Pak, Indonesia kan sudah memiliki stadion-stadion berkelas internasional Pak ya. Tapi di satu sisi itu ada ketimpangan Pak di desa-desa kecil, anak-anak sekolah sulit punya lapangan, fasilitas olahraga yang mumpuni Pak. Bagaimana kemudian ke depan ini mengatasi ada ketimpangan yang sama besar ini, sama Pak? Itu yang saya bilang. Kita harus bekerja sama dengan kementerian lain. Ini minggu ini saya akan ketemu Menteri PU. Ya, di statement saya juga waktu saya pidato, saya harus bekerja sama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Tinggi. Gitu. Supaya tadi ini benar-benar menjadi program Bapak Presiden, program bangsa. Nah, kita ini yang mensinergikan seluruh programnya. Karena kalau bicara misalnya apakah kita punya kekuasaan penuh sampai lapangan olahraga di desa, nah saya nggak punya gitu. Tapi ingat loh, olahraga itu adalah bagian penting dalam kita juga membangun bangsa ini. Kenapa? Contoh. Dan karakter ya Pak? Karakter tadi saya sudah sebutkan. Yang di sisi lain, kesehatan. Ya, olahraga itu bisa juga mendidik manusia Indonesia lebih sehat. Ya. Tidak hanya jasmani dan mental. Sekarang kita banyak dihadapi oleh isu-isu anak muda mental health. Olahraga sebagai salah satu penyalurannya. Ya, termasuk juga tadi yang namanya juga yang preemptif penyakit-penyakit. Yaitu dengan olahraga. Coba kita lihat. Jepang itu partisipasi penduduk Jepang kepada olahraga kalau tidak salah sampai 80%. Bayangkan penduduknya makin tua. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana sehat-sehat? Ayo, coba kalau dilihat. Ada 100.000 penduduk Jepang yang di atas 100 tahun kalau nggak salah. Bayangin, 100.000. Mudah-mudahan data saya nggak salah ya. Tapi artinya apa? Ini kan tercermin ketika masyarakatnya mau berolahraga, ya kesehatannya itu juga termumpuni. Ini kan impact yang lain. Ya. Nah, ini yang kita harus, belum lagi dengan olahraga tadi, masyarakat bersatu. Ya, coba Car Free Days. Ya. Saya akan dorong Car Free Days itu di seluruh kota besar, kita awalin, harus ada. Seluruh kota besar harus ada Car Free Days. Nah, tapi kan nggak bisa ya. Sama Permendagri, sama Pak Tito. Yeah. Kan, nah, itu yang saya bilang kita coba mensinergikan program-program ini gitu.
Nah, ini yang saya harapkan juga terjadi percepatan-percepatan daripada pemasyarakat olahraga dengan cara-cara kekinian. Ya, kalau dulu zaman sebelumnya ada senam sehat gitu kan tiap pagi, ya mungkin kita berbeda. Kita dorong yang namanya Car Free Day setiap hari Minggu. Ya, di seluruh kota besar. Nah, di desa nanti kita pikirkan lagi. Ya, program apa dengan Kementerian Desa, Pak Yandri, kan sahabat saya juga. Nah, cuman ini yang kita bentuk dulu, baru kita sampaikan kepada para menteri-menteri terkait. Pak, kita sering melihat atlet junior, Pak, berprestasi, tapi kemudian seperti menghilang, Pak, di level senior, Pak. Apa ada yang salah dengan pembinaan, Pak? Ya tadi, karena scheduling atau skema daripada olahraga Indonesia itu satu dan lainnya itu tidak terkonsolidasi. Contoh begini, kita apa tujuan ujungnya? Apakah Olimpiade? Apakah PON? Apakah SEA Games? Apakah Asian Games? Stakeholder olahraga mesti nentuin. Ya, kalau memang tujuannya tadi Olimpiade, berarti semua schedule olahraga ini harus menuju Olimpiade. Harus kita tata ulang. Gitu. Termasuk kelompok-kelompok umurnya. Supaya ini ada regenerasi yang berkelanjutan. Apakah itu di SEA Games, di PON, kejuaraan nasional, dan lain-lainnya. Nah, PBPB juga kalau kita sudah punya blueprint yang besar, yang sebenarnya setiap menteri dulu udah punya, kan kita cuma mengkonsolidasikan. Nah, ini juga menjadi bagian supaya tadi para PBPB ini menjadi bagian besar ini. Ya, walaupun mohon maaf, mungkin tidak semua cabur menjadi prioritas. Itu. Nah, kenapa salah satunya kemarin awal saya datang langsung datang ke pusat latihan yang ada di Cibubur dengan istilah youth. Nah, kemarin kami di Kemenpora bilang, saya nggak mau lagi pakai youth. Ini pusat pelatihan timnas Indonesia dengan cabur-cabur spesifik yang memang sesuai blueprintnya. Nah, di situ nanti ada yang usia muda, ada yang usia juga senior. Kenapa? Contoh begini. Kebayang nggak ya kalau misalnya atlet renang sedang berenang, mereka ini usia 13 untuk Olimpiade misalnya 2032 misalnya. Setelah mereka renang ya, ganti baju, tiba-tiba ya atlet renang juara Olimpiade, kita belum ada. Ini contoh. Dia datang situ, dia berenang. Gimana tuh si anak muda yang ini? Wah, itu juara Olimpiade, berenang di sini juga loh, gitu. Nah, ini kan kita harus bikin kesempatan-kesempatan atau mimpi-mimpi itu, gitu. Jadi ada berkelanjutan. Jangan kesannya yang latihan di sini anak muda saja. Nah, ini nanti kita akan coba, makanya saya akan ke Menpan RB, ke Menteri PU. Ya, kalau di Indonesia ganti nama aja harus bicara sama menteri lain juga gitu. Nah, ini nanti kita lakukan pusat latihan. Karena kenapa? Kalau kita berkaca kepada Jepang, China semua, mereka punya pusat latihan yang luar biasa. Rumah sakit, kemarin saya lihat rumah sakit olahraga, alatnya bagus. Tapi kekurangan dokter. Ya mungkin nanti saya bersinergi dengan Pak Budi. Ya kan, apalagi LPDP kemarin saya dapat ada 10 atau 15 sport science yang sudah lulus. Nah, mereka mendingan kerja di situ. Nah, tapi kembali kalau itu hanya rumah sakit atlet, ya nanti tutup. Kalau bisa ada subsidi silang, tetap menerima masyarakat,
Tapi ketika atlet ya biayanya ya nol. Gitu kan, subsidi silang harus terjadi. Pak, soal pembinaan banyak juga yang mengkritik federasi, Pak. Karena banyak yang melihat federasi ini jadi ajang politik dan kekuasaan, Pak. Di era Bapak, apa Pak yang... Saya tidak mau terjebak istilah politik, kekuasaan, tapi saya ngeliat figurnya. Kalau figur itu ya memang punya track record yang jelas di olahraga itu, nah ini nih, ya, kecintaan itu, dan mau mencari uang untuk itu, bukan dia nyari uang, ingat ya. Jadi track record dia di olahraga itu. Kedua, dia memang cinta olahraga itu. Track record sama cinta beda ya. Track record dia punya, tapi belum tentu, ya kan? Ketika dia jadi momen nah tadi bisa nggak dia juga selain dari pendanaan pemerintah, dari mana, dia juga sanggup mencari uang, bukan ya nyari uang. Nah itu nih, itu yang saya akan dukung. Dan mohon maaf, dualisme di federasi ini tidak boleh ada terjadi lagi ke depan. Karena apa? Kembali, yang kasihan itu atletnya, pelatihnya semua. Dan apa terus? Dan ingat pesan Bapak Presiden, olahraga sebagai alat pemersatu, bukan pemecah belah. Artinya kalau ini nanti banyak PBBB terpecah belah, ya kan? Kembali ke pertanyaan tadi, kita ini mencari kekuasaan, mencari nama, atau memang mau sumbangsi ke merah putih, dan tadi memayungi anak-anak muda Indonesia yang punya mimpi, yang seperti tadi saya bilang, anak-anak usia 13 ya, dia meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, ya dia berenang abis-abisan, betul nggak? Ingat loh, atlet itu umurnya pendek. Kebayang nggak ketika dengan umur yang pendek, programnya nggak jelas, ya bos-bosnya ribut, frustasi, kan kasihan. Kita berdosa sebagai pemimpin yang ngorbanin anak-anak muda Indonesia, mengorbankan yang namanya atlet-atlet Indonesia. Kekuasaan itu harus dilakukan untuk sebuah kebaikan, bukan kekuasaan. Ya, buat apa? Nanti kita juga semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam kita menerima jabatan ini, kita mau memberikan berkah, ya, atau tidak diberkahi. Nah, itu coba pikirin aja. Nah, itu. Nah, dualisme kita harus satukan. Pak, saya garis bawahi, jabatan ini memberi berkah, Pak. Ya. Tapi ada juga jabatan untuk memberikan berkah. Untuk memberikan berkah. Ya, gitu. Untuk memberikan berkah. Baik, Pak. Itu yang penting. Bukan dibalik yang tadi saya bilang. Ya. Pak, jabatan untuk memberikan berkah. Ada juga yang menilai ya Pak, ketika Bapak dari Menteri BUMN kemudian menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, itu turun kelas, Pak. Saya nggak ngelihat itu. Semua kerjaan di seluruh kementerian itu sama beratnya. Ya, kalau kita kerjakan benar-benar. Apalagi saya percaya Bapak Presiden dalam menempatkan menteri-menteri adalah orang-orang terbaik yang beliau pilih, dan beliau yakin menteri-menteri ini akan bekerja keras. Jadi kalau saya kebalik, diberi kesempatan sama Bapak Presiden sebagai ini luar biasa. Ya, ketika saya bertemu beliau waktu dilantik, ya kan, saya nampak saya akan jaga amanah Bapak. Beliau sampaikan, iya, saya tahu, ya, Pak Erik orang yang tepat untuk di sini. Tidak mudah Pak Erik,
ya, transformasi, evaluasi. Ya, Pak Erick sudah punya track record itu, jalankan dengan baik. Siapa? Saya lakukan tugas ini sebaik-baiknya, Pak. Itu. Ini amanah. Ini amanah gitu. Dan saya tegak lurus kepada Bapak Presiden. Tetapi tadi jabatan yang diberikan ini adalah amanah yang harus benar-benar saya kerjakan. Makanya tadi ya, ketika bicara habis sertijab langsung rapim, ya, langsung melihat pusat pelatihan. Kemarin Sabtu saya langsung rapat evaluasi SEA Games, ya. Saya ketemu beberapa pimpinan cabur, hari ini ke KOI, nah, dan terus ini saya akan ketemu juga KONI, ya. Cuman kebetulan Pak Marsiono ada tugas, nanti saya tunggu beliau kembali gitu. Jadi kita lakukan dan semua cabur kita akan ajak bicara. Gitu. Pak, terkait KOI tadi Pak, katanya ada potensial kita kehilangan medali. Ya, jadi gini, kembali saya akan coba minta waktu ke Menteri Keuangan, ya, kembali Kementerian Kemenpora ini kan juga banyak sejarah tidak WTP, ya. Nah, ini yang harus kita kembalikan kepercayaan kita kepada Kementerian Keuangan, kepada BPK, BPKP, semua. Besok saya akan minta waktu untuk memaparkan perbaikan transformasi yang kita lakukan. Nah, memang untuk SEA Games ini problemnya tidak hanya anggaran. Ya, kalau kita bicara anggaran, rata-rata selama SEA Games, kalau kita ngirim ya, itu rata pendananya 45 sampai 65 miliar. Kurang lebih di situ. Nah, kita biasa ngirim mungkin 600 sampai 900 atlet. Nah, rata-rata kalau kita tidak jadi tuan rumah, kita ranking 3. Kalau tuan rumah, ya biasanya ranking 1-nya negara-negara itulah. Tuan rumah. Nah, kebetulan Thailand ini menjadi tuan rumah. Saya dapat laporan dari KOI maupun dari Kemenpora, kita kehilangan 41 emas dari nomor-nomor yang selama ini dipertandingkan. Jadi dari 87 kemarin di Kambodia, sekarang tinggal 46. Nah, ini mumpung masih ada 2 bulan ya kita harus cari quick win seperti apa. Ya, apakah nanti ada tambahan medali dari mana? Coba saya lagi pelajarin. Dan tentu anggaran saya akan coba bicarakan karena itu saya yakin ada solusi. Ya, tapi kalau anggaran di 10 miliar mungkin sulit. Berarti kan artinya dengan kita kehilangan 41 emas, itu ranking kita bisa turun ke ranking 5 atau 6. Jauh. Kalau anggarannya 10, berarti kita hanya bisa mengirim 120 atlet. Nah, saya belum hitung berapa emas yang turun lagi. Nah, ini yang saya rasa saya nggak mengeluh, saya mencari solusi. Tadi makanya saya ke KOI, nanti ke Menteri Keuangan, ke BPK, karena dulu jarang WTP gitu kan. Ini kan, ya kan kita ya kalau mau dipercaya ya kita harus lakukan perbaikan. Nah, ini yang mumpung waktunya masih tinggal berapa puluh hari, 60 hari. 60 hari. Ya mudah-mudahan ada jalan gitu. Pak, ketika timnas menang melawan China, Pak, waktu itu kan ada bonus yang cukup besar Pak ya dari pemerintah gitu ya. Dan itu diapresiasi banyak orang, tapi ada juga yang mengkritik Pak. Ya. Termasuk atlet wushu nasional Linswell gitu ya Pak. Dan dia menulis waktu itu, tentu bangga dengan prestasi sejawat, tapi sudah adil belum pemerintah dalam memfasilitasi atlet-atletnya. Bagaimana nih Pak Bapak sebagai ketua PSSI? Saya gini, saya melihat kembali tadi kalau roadmap olahraga sudah ada,
Ya tentu kalau bonus itu hak dari pemerintah nanti menilai secara bersama-sama. Ya, cabur-cabur ini nanti ada tataan kelola daripada bonus-bonus itu sendiri. Ya. Tapi yang menarik juga kita lihat, ya itu contoh di Mali. Tim sepak bola Mali yang U17 ranking 3 dunia, juara dunia ranking 3 bola, itu nggak dapat apa-apa. Artinya apa? Yang namanya usia dini, mohon maaf, bukan berarti saya anti bonus, ya memang seyogyanya kalau usia dini itu bukan melihat bonus, dia melihat perjalanan karir yang akan ditempuh. Nah kalau sudah senior, nah kita bicara bonus. Dengan kualifikasi, ya kejuaraannya kan beda-beda dong. SEA Games, Asian Games, ya kan beda-beda itu gitu. Nah, kita harus terbuka dan transparan. Nah, tentu apa yang dikeluhkan saya akan menjadi perhatian. Ya, seperti apa harapan para atlet-atlet yang tidak masuk cabur unggulan Olimpiade. Ya, kita ketemuin. Supaya gini, jangan para atlet juga merasa tidak diayomi. Ya kan mereka udah berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih. Ya, gitu. Jadi ya saya tidak bicara atau menjawab satu-satu. Kita bikin policy-nya dulu. Ya, supaya jangan ada yang tersakiti dan tertinggal. Tetapi juga kita dengan buat strata daripada tentu kebonusan yang baik. Tetapi atlet yang muda, ya kalau semua udah iming-iming uang, akhirnya ya mentalnya juga nggak siap. Nah ini yang kita harus tata ulang. Gitu. Pak, terkait posisi Bapak saat ini sebagai Ketua PSSI dan juga Kemenpora, banyak yang menunggu nih Pak, gitu Pak. Bapak waktu itu bilang kita menyerahkan ke FIFA. Ya. Gimana Pak? Sejauh ini apakah sudah ada tanggapan? Tadi pagi saya dapat surat dari FIFA yang menyatakan bahwa secara statuta. Jadi tadi pagi saya mendapat surat dari FIFA secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepak bola itu tidak bentur kepentingan. Jadi saya clean and clear. Nah, tapi tentu sebagai Menpora saya menjaga keseimbangan itu. Ya, tidak mungkin saya sebagai Menpora ya anak emasnya sepak bola, enggak. Anak emasnya saya itu nanti olahraga unggulan yang 14 cabur atau 13 cabur itu. Dan nanti olahraga yang lain kita tata ulang. Nah, olahraga favorit seperti sepak bola, voli, ya kan, bulu tangkis, basket, ini masyarakat kita juga cari tempatnya. Ya, bulu tangkis harus balik. Ya, kalau kemarin kita di Olimpiade sudah ada 2 emas dari angkat besi dan juga panjat tebing. Nah, Olimpiade berikutnya seperti apa emasnya? Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada FIFA atas kepercayaannya, dan Bapak Presiden juga ketika pelantikan juga bicara kepada saya secara langsung bahwa saya percaya Bapak Erik bisa menjalankan semua dengan baik. Nah, jadi itu, tapi kan saya tidak mau bicara sebelum ada black and white-nya. Baik. Jadi jelas dari black and white dari FIFA bahwa tidak ada statuta yang dilanggar karena track record saya di sepak bola selama ini sudah ada. Ya. 2027 kita lihat. Ya, saya rasa kalau terlalu panjang juga nggak baik. Ya, nanti kita lihat, kita review seperti apa. Tapi ini kita fokus dulu yang Menpora, yang PSSI saya rasa sudah ada orang-orang profesional, technical director sudah profesional, komite wasit sudah profesional, ada badan tim nasional ya.
Terus di situ juga Liga sudah baik mulai jalannya. Nah, Liga 3, Liga 4 juga lagi didorong. Ya, kita coba. Dan beri kepercayaan saya, ya, dan saya sebagai Menpora pasti harus menyaingin semua cabur, tapi juga secara bersamaan tentu tadi ya cabur-cabur yang memang skala prioritas, ya itu juga harus juga memang menjadi utama. Ya seperti di negara-negara lain, ya salah satu kesuksesan Vietnam kemarin saya baca benchmarking bagaimana ya mereka fokus pada olahraga unggulan. Jepang juga seperti itu. Nah kita coba benahi. Kalau di sepak bola kita bisa, saya yakin di olahraga secara menyeluruh 13 sampai 14 cabang ya Pak kira-kira. Kita harus duduk ulang dengan KOI ya, dengan Kemenpora, tapi juga saya akan duduk dengan KONI mengenai olahraga seperti PON seperti apa. Ya, blueprintnya segala. Karena itu yang harus benar-benar Bapak Presiden minta disatukan semuanya. Ya, supaya ini sama-sama kita membangun dengan baik untuk kebaikan. Membangun dengan baik untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Pak, dalam beberapa tahun terakhir kita sukses menjadi tuan rumah Pak. Event-event besar olahraga Pak ya. Dari Asian Games, Piala Dunia U17, Piala Dunia Basket. Ke depan ada Pak target Bapak, rencana, cita-cita gitu Pak? Ya, pastinya kangen. Ya, tapi tentu saya mesti lihat dengan strategi besar Kementerian Perekonomian, Menko Pemberdayaan Masyarakat, saya harus lihat dulu. Yang pasti ini ada MotoGP yang sudah dikontrak 10 tahun, ini tahun keempat, masih ada 6 tahun lagi. Ya sementara mungkin ini yang harus dijaga dulu. Jangan sampai event yang sudah dikontrak lama oleh pemerintah akhirnya gagal. Ya tidak bagus juga buat bangsa kita gitu. Pak, ini terakhir Pak. Kalau Bapak diberi kesempatan bicara langsung nih Pak di depan jutaan anak muda Pak, Gen Z. Kalimat apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Tetap percaya kepada diri kalian dan mimpi kalian dan jalankan kehidupan keseharian kalian untuk mimpi itu. Ya, jangan mimpinya doang, tapi kesehariannya nggak dijalanin itu. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya. Kita semua berharap olahraga memberikan kebanggaan besar dan juga pemersatu bagi kita. Juga anak-anak muda kita menjadi pilar untuk menuju Indonesia Emas 2045. Seperti kata pepatah, kemenangan besar lahir dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Ya. Kita tunggu kinerja atau rencana-rencana besar Menpora Pak Erick Thohir. Baik Pak, terima kasih banyak Pak.